Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 28 Juni 2025 dengan judul Kehidupan yang Tidak Mengenal Batasan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh curahan kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Hari itu adalah hari yang indah di bulan Mei tahun 1995 pada acara pacuan kuda, ketika kuda ras Christopher Reeve Eastern Express gagal melompat pada pagar lompat, kemudian melemparkan penunggangnya ke depan. Tangan Rieve terjerat pada tali kekang kuda dan dia mendarat dengan kepala lebih dulu, mematahkan tulang belakang bagian paling atas. Dia langsung lumpuh dari leher ke bawah dan tidak bisa bernapas. Tindakan medis yang sigap menyelamatkan nyawanya. Pembedahan yang halus menstabilkan tulang belakang C1, C2 yang retak, dan secara harafiah menyambungkan kembali kepala Rieve ke tulang punggungnya. Rieve yang terkenal karena perannya sebagai Superman, belajar terbang di luar tubuhnya dengan cara yang hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan atau keberanian untuk melakukannya. Gantinya menyerah dan menjadi tawanan kelumpuhan, dia mendorong dirinya sendiri untuk menjalani sesi terapi fisik 4 jam atau lebih yang melelahkan setiap harinya. Melawan segala rintangan, beberapa gerakan dan sensasi diperoleh kembali. Pada tahun 2002, dia bisa bernafas sendiri hingga 2 jam, menggerakkan jari di tangan kirinya dan menggerakkan pergelangan tangan kanannya. Dia bisa meluruskan lengan dan kaki dan di kolam renang mulai melangkah dan mendorong dinding. Yang paling memuaskan, Chris mendapatkan kembali sensasi fisiknya setidaknya sebanyak 70% dari tubuh sebelumnya. Dia bisa merasakan tangan istrinya, danah di tangannya. Kemajuan yang dialami membuat para ilmuwan medis memikirkan kembali posisi mereka bahwa jaringan tulang belakang tidak akan pernah bisa tumbuh kembali. Christopher Reeve ditampilkan di situs web Royal Model Net dengan komentar ini. Kita semua dalam beberapa hal adalah tawanan kehidupan, beberapa di antaranya karena keterbatasan pemikiran, yang lain karena keterbatasan fisik. Tetapi jarang sekali ada laki-laki yang menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menghadapi keterbatasan, menangis atas semua yang telah dirampas dirinya, dan kemudian melangkah melampauinya menuju kehidupan yang tidak mengenal batas.
Setiap pagi sebagai manusia, Christopher menitikan air mata. Tetapi kemudian dia menyekanya, berhenti mengasihani dirinya sendiri, dan terus menjadi seorang teladan bagi orang lain. Dia melanjutkan karir akting dan sebagai sutradara. Dia mempertahankan jadwal berbicara yang aktif, menulis buku, dan menjadi aktivis politik untuk cedera saraf tulang belakang. Dia menciptakan kebebasannya sendiri untuk benar-benar hidup. Sebagai umat Kristen, apa yang bisa kita pelajari dari orang bahwa tidak ada yang mustahil? Terlepas dari keterbatasan Anda, teruslah berkata, saya bisa melakukan segala sesuatu oleh karena Kristus memberi kekuatan kepada saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.